Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Devi Yusanti dalam MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi kali ini kita akan membahas diskusi sesi 6, yaitu tentang kesetaraan gender. Di sini terdapat 3 pertanyaan ya. Yang pertama yaitu bagaimana saya sebagai guru dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, menyebutkan strategi konkret yang dapat atau telah saya terapkan di dalam sekolah saya untuk mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian mengidentifikasi potensi diskriminasi gender dan juga mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga, tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini. Kontribusi saya sebagai guru sekolah dasar dalam mengatasi isu gender, yang pertama, saya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif atau memberikan perlakuan adil, kemudian mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi, kemudian yang ketiga, mengajarkan pentingnya keragaman dan toleransi. Strategi konkret yang saya lakukan untuk kesetaraan gender di sekolah saya, yang pertama dalam hal menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang adil. Yang pertama yaitu dalam interaksi harian antara saya selaku guru dan juga siswa, di mana saya memastikan waktu bicara dan kesempatan menjawab pertanyaan di kelas bagi para siswa itu dibagi rata. Jika siswa laki-laki mendominasi, saya akan menggunakan teknik tunggu 3 detik sebelum menunjuk siswa perempuan yang biasanya akan mengangkat tangan dengan malu-malu. Kemudian dalam pembagian tugas kelompok, dalam pembagian tugas kelas. Nah, saya menerapkan sistem rotasi harian untuk semua pekerjaan tanpa memandang adanya jenis kelamin. Misalnya hari ini Dedi sebagai anak laki-laki ya menyiram bunga, dan Siti anak perempuan itu mengangkat meja. Ini mengajarkan bahwa tanggung jawab adalah milik mereka bersama, tanpa membedakan gender antar mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dalam penggunaan bahasa di kelas. Saya selalu menggunakan bahasa sapaan dan kata ganti yang inklusif, seperti anak-anak hebat atau para siswa, daripada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, saya juga aktif memuji kemampuan spesifik anak-anak dengan misalkan berkata, wah ide Nisa sangat kreatif. Jadi bukan stereotip, ya anak perempuan memang lebih teliti. Itu memang saya hindari. Kemudian yang keempat dalam penyusunan kelompok belajar. Nah, setiap kelompok yang saya bentuk itu harus memiliki setidaknya 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan sebagai pemimpin tugas. Jadi bukan hanya ketua saja. Ini memastikan kedua jenis kelamin itu dapat belajar mengambil tanggung jawab yang berbeda dalam satu tim. Seperti itu. Kemudian, dalam mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi di kelas. Yang pertama, saya menyesuaikan materi ajar. Nah, ketika menggunakan buku teks yang menunjukkan ibu sedang memasak, saya akan meminta siswa untuk mendiskusikan dan juga menggambar ayah mereka sedang memasak, atau juga ibu mereka sedang memperbaiki atap misalnya. Nah, ini melatih berpikir kritis siswa terhadap gambar.
Kemudian yang kedua, menangani ejekan gender atau bullying verbal antar siswa. Jika ada siswa laki-laki diejek karena suka mewarnai atau siswa perempuan dilarang bermain bola, saya akan segera menghentikan ejekan tersebut. Kemudian saya mengadakan sesi 5 menit berbagi minat misalkan, di mana saya sendiri berbagi minat saya yang dianggap tidak sesuai gender. Misalnya, guru laki-laki menunjukkan hasil merajutnya, atau guru perempuan menunjukkan hasilnya memanjat pohon, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman atau toleransi. Di sini yang pertama, saya memaparkan cerita tokoh panutan kepada siswa. Nah, saya menggunakan waktu bercerita kepada siswa dalam proses pembelajaran dengan memperkenalkan pahlawan lokal kita. Saya akan mencari cerita tentang bidan desa yang berani misalnya, atau petani laki-laki yang mengurus anak di rumah, di mana hal ini menunjukkan bahwa peran sukses itu beragam dan semuanya ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, beberapa kali saya sudah melakukan aktivitas peran terbalik. Nah, saya mengadakan kegiatan drama sederhana atau bermain peran di mana siswa laki-laki harus berperan sebagai ibu yang mengajar anaknya di rumah, dan siswa perempuan memerankan peran ayah yang memperbaiki rumah. Nah, ini adalah cara yang menyenangkan untuk melenturkan pemahaman para siswa tentang peran gender itu sendiri. Kemudian tentu saja terdapat tantangan dalam mengatasi adanya diskriminasi gender ini. Yang pertama, ada tantangan keterbatasan materi ajar yang netral gender itu terkadang memang terbatas. Kemudian adanya pengaruh kuat budaya lokal dan stereotip dari rumah. Kemudian yang ketiga, tantangan rendahnya kepercayaan diri para siswa, terutama perempuan untuk memimpin. Nah, solusi yang pertama yaitu saya akan biasanya saya memodifikasi materi ajar menyesuaikan seperti contoh tadi yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk orang tua saya biasanya berkomunikasi melalui chat WA, ataupun jika ada pertemuan informal, saya melaksanakan pertemuan informal ketika wali murid datang ke sekolah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kesempatan yang setara di sekolah. Kemudian saya juga menerapkan sistem rotasi kepemimpinan yang terstruktur untuk membangun kepercayaan diri para siswa. Demikian tadi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.